Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, hari ini saya akan memberikan perhitungan mengenai anggaran produksi ya, seperti yang di pertemuan 4, di mana anggaran produksi ini untuk mengetahui berapa anggaran yang akan ataupun berapa yang akan kita produksi ataupun barang yang akan kita produksi ya. Nah, di sini yang saya akan memberikan contoh ini ada dengan menggunakan metode anggaran ataupun metode produksi stabil ya, produksinya yang stabil, jadi dia akan tetap terus produksinya. Kemudian di sini ada contoh, sebuah perusahaan pada tahun 2010 merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit ya. Jadi 142.000 unit ini bisa dilihat dari bulan ke bulan ya, Januari, Februari. Jadi 142.000 unit ini perhitungan secara keseluruhan, tetapi bisa dibuat per tahun ataupun bisa dibuat per hari ataupun bisa dibuat dengan per bulan ya, tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, di sini yang akan saya berikan contoh ini yang menjual produknya sebanyak 142.000 unit dengan persediaan awal yaitu 20.000, sedangkan persediaan akhir itu 15.000. Sehingga memang dalam suatu perusahaan itu ataupun produksi itu sudah memiliki persediaan. Persediaan itu digunakan untuk misalnya penjualan kita 12.000 ya. Kemudian sudah ada persediaan kita misalnya stok 5.000, nanti akan dikurangi. Nah, disitulah nanti akan berapa yang akan kita produksi sehingga tidak melebihi dari budget yang sudah direncanakan ya. Nah, di sini sudah jelas. Jadi, di sini maka pada tahun 2010 perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 137.000 unit. Di sini dari mana? Tapi dari sini. Volume penjualan 142.000 unit tadi, yang tadinya yang akan kita jual itu 142.000 unit. Tapi karena adanya persediaan, maka 142.000 unit itu tidak semuanya harus diproduksi ya, karena sudah ada persediaan sebelumnya. Persediaan akhir itu 15.000 dan persediaan awal itu 20.000. Nah, persediaan akhir ini bisa ditambahkan dengan volume penjualan kemudian dikurangi dengan persediaan awal 20.000 ya, sehingga volume produksi tadi 137.000. Jadi biasanya ada perusahaan yang dia tidak menghitung persediaan awal dan akhirnya. Jadi dia hanya melihat dari persediaan dari misalnya persediaan awal yang tahun 2000 misalnya 2009 ya. Persediaan akhirnya kita itu misalnya 5.000 karena sudah kita hitung sehingga persediaan awal di Januari itu sudah berkurang ya. Jadi itu nanti yang akan dikurangi. Tapi ada juga perusahaan yang memang memiliki persediaan yang tinggal dikurangi saja ya, tidak lagi persediaan awal, persediaan akhir, tinggal kita kurangi saja. Jadi jumlah yang akan kita jual dikurangi dengan persediaan. Jadi di sini volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir karena memang dia memiliki persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal 20.000 sehingga volume produksi yang akan kita buat ini sebanyak 137.000, tidak lagi 142.000 ya. Nah, di sini 137.000 ini nanti kita akan bagi 12 bulan. 12 bulan ini artinya karena memang data-datanya ini tadi 1 tahun, maka dibuatlah dia per bulannya ini 11.000 karena memang hasilnya 11.416 ini 11.416 ini karena ini adalah angka tidak genap sehingga di 11.000 saja yang kita gunakan ya. Sehingga perusahaan tersebut akan memproduksi 11.000 dikali dengan 12 bulan ini 132.000. Jadi selisih antara tadi yang akan diproduksi 137.000 dikurang 132.000 ini adalah 5.000 unit. Terus bagaimana caranya? Karena kita ada selisih 5.000, maka 5.000 tersebut nantinya tetap akan diproduksi tapi diberikan di bulan-bulan yang awal dan akhir. Bisa di bulan-bulan yang produksinya banyak. Misalnya yang tadi ini ya, tadi ada di bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian nantinya kita bisa ya, Januari, Februari, Maret ini kan tinggi ya. Kemudian kita akan produksi lagi di November dan Desember. Jadi nantinya 1.000-nya nanti akan ditambahkan di volume produksi di Januari, Februari, Maret dan juga November dan juga Desember ya. Nah, di sini tadi
1000-nya atau 5.000 ini tadi dibahagi dengan 5 bulan yang tadi, Januari, Februari, Maret sama November dan Desember. Jadi dibagi 5 bulan dapatnya 1000 unit ya. 1000 unit. Nantinya ini 1000 unit yang akan ditambahkan di volume produksi di sini. Ya, ini. Jadi kan karena kita menggunakan produksi stabil, metode produksi stabil. Stabil itu artinya kan tetap. Jadi harusnya kan ini semuanya 11.000 ini harusnya ya, yang seperti tadi. Karena dia ada selisih 5.000 karena tidak mencukupi semua perhitungannya tadi, sehingga 1000-nya dikasih di Januari, Februari, Maret, kemudian sama November dan Desember. Kemudian untuk persediaan awal ya, persediaan awal ini didapat dari mana? Karena yang awal tadi 20.000 sehingga volume produksi 12.000 ini untuk mencari persediaan akhir ini ya. 12.000 ini ditambah dengan 20.000 ya, dikurangi dengan volume penjualan, dapatlah 17.000 ya. Nah, sekarang kalau ini sudah tahu ya, total dari sini ini adalah 15.000 tambah 17.000 berarti 32.000. Nah, sekarang volume produksi di bulan Februari 12.000 ya, ditambah dengan 17.000. Ini 17 dari mana? Dari sini. Nih, dari sini. Kita salin ulang ke sini ya. Tetapi tidak usah Desember. Desember tidak usah, langsung ke kita ambil di Novembernya saja ya, sampai di sini. Jadi yang hasil di sini tadi kita taruh lagi di sini. Untuk mendapatkan akhir tadi. Jadi volume produksi 12.000 ditambah dengan 17.000 dari sini tadi ke sini ya, 17.000 dikurangi 16.000 dapatlah 13.000 ya. Nanti begitu lagi ini, 13.000 simpan sini lagi. 12.000 ditambah 13.000 dikurangi 16.000 dapatnya 9.000. Nah, 9.000 simpan sini lagi dan seterusnya. Nanti kemudian kita total. Ini adalah metode yang digunakan untuk anggaran produksi dengan metode produksi stabil. Nah, sekarang kita akan menghitung dengan metode persediaan stabil ya. Jadi tadi adalah produksi stabil yang volume produksinya dia sama, sekarang dengan menggunakan persediaan stabil. Nah, persediaan stabil tadi karena tadi ada yang 5.000, jadi ada persediaan akhir dan persediaan awal tadi ya. Jadi di sini untuk menentukan persediaan dulu kita harus mengurangi persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir ini ya. Persediaan awal tadi 20.000 dikurang dengan persediaan akhir 5.000. 5.000 ini nanti jadi 5.000 dibagi 5.000. Nanti ini akan dijadikan sebagai persediaan akhir di sini ya. Nah, di sini. Jadi persediaan awalnya tadi kita adalah 20.000, berarti dikurangi dengan 1.000 jadinya 19.000 ya, persediaan awal tadi. Nah, kemudian 19.000 dikurang 1.000 sampai dengan 5 bulan. Kenapa Ibu tidak menggunakan November dan Desember? Karena ini hanya persediaan ya, bukan untuk volume produksinya ya. Tapi ini hanya persediaan, di mana persediaan itu biasanya dia digunakan di awal ya, di awal. Jadi nanti di awal itu bisa diprediksikan dia bisa sampai berapa bulan digunakan ya. Tapi kalau misalnya dia di akhir, yang paling akhir ini kan sudah kita itu digunakan untuk volume produksi. Nah, di sini ini cara perhitungannya ya. Volume penjualan sudah jelas ya. Volume penjualan ini jelas di sini ya. Persediaan akhir yang tadi itu karena ini adalah metode persediaan stabil, berarti harus stabil ini tadinya harusnya 19.000 ya, atau 15.000. Karena tadi persediaan awalnya ada 20.000 dikurang dengan 1.000 dapatnya 19, kemudian 19 dikurang 18 dapatnya 17 dikurang 1.000 lagi dapatnya 16 sampai di bulan Mei ya, terakhir 5.000-nya tadi dikurangi. Nah, sudah tidak ada lagi tadi pengurangan tadi, 5.000-nya bisa 15.000-nya bisa sampai dengan Desember. Ya, karena adanya tadi persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir dapatnya ini tadi ya, 19.000 yang ini. Ya, ini. Jadi ini ada persediaan awal 20.000 kurang dengan 1.000, 19.000 dan seterusnya ya.
kemudian dibuatlah seperti ini ya, jadinya 19, 18. Ini kalau ini metode persediaan stabil ya, harusnya stabil 15.000, tapi karena ada 1.000 tadi, jadi dia diambil sampai terakhir 5.000 ya. Kemudian total ini seperti kita ketahui bahwa total ini akan didapat dari persediaan awal ya, persediaan awal. Jadi untuk total ini bisa didapat dari volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir, ini adalah 34.000 ya. Persediaan awal tadi sudah ada, tadi 20.000, 19.000, 18.000, 17.000, hanya berbeda sedikit di sini, sama saja dengan yang tadi ya. Nanti hasilnya ini akan dipindahkan ke sini ya, tapi dimulai dengan persediaan awal 20.000 dulu ya. Nah, jadi kemudian nanti akan disalin ke sini sampai dengan bulan Desember. Untuk volume produksi ya, volume produksi ini adalah 34.000 dikurangi dengan 20.000 dapatnya 14.000, 34.000 dikurangi 19.000 dapatnya 15.000, sampai seterusnya. Jadi inilah volume produksinya ya, volume produksinya untuk mendapatkan 137.000. Oke, kita lanjut. Oke, untuk metode kombinasi atau fleksibel ini biasanya hampir sama dengan rata-rata ataupun produksi stabil ya, hampir sama. Nah, di sini yang harus kita ketahui dulu berapa persentase dari tingkat produksi ya yang memang berfluktuasi lebih dari 8%. Ini adalah kebijakan ya, kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jadi kalau kebijakannya 9% berarti 130 tadi 137.000 tadi dikali dengan 9% ya. Tergantung dari berapa persentase dari perusahaan tersebut, karena ini digunakan 8% sehingga dia dapatnya 11.000 ya. 11.000 sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya, dia akan menyisa 5.000 ya, karena di sini misalnya kayak ini, dia akan mengambil ataupun dia akan ditambahkan di memang bagian-bagian yang tinggi ya, jadi pengambilannya langsung 2.000. Misalnya kayak ini kan tertinggi volume penjualannya, nah produksinya ditambahkan dengan 2.000 di sini, karena kalau yang tadi kan contohnya itu produksi stabil, jadi kalau stabil itu berarti harus kita tambahkan sedikit-sedikit sampai dia stabil. Tapi karena di sini ini adalah volume untuk dia gabungan ataupun kombinasi di sini, makanya dia langsung ngambil di 16.000 ini tinggi, tambahkan langsung 2 ya, untuk mendapatkan 5.000. Dan terakhir ini di sini Desember yang akhir paling tinggi ini dikasih 1.000. Karena memang tidak terlalu tinggi sekali, yang paling tertinggi kan ini. Hampir sama dengan untuk mencari yang tadi, volume produksi ditambah dengan persediaan awal ya, dikurangi dengan 15.000 untuk mendapatkan 16.000 ya. Kalau 16.000, kemudian 16.000 simpan sini lagi, sama dengan tadi 13.000 volume produksi ditambah dengan 16.000 dikurangi dengan 16.000 berarti persediaan akhir 13.000, seterusnya seperti itu ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi kalau memang kita menggunakan kombinasi lihat yang paling tertinggi ya untuk volume penjualannya ya, jadi supaya kita tambahkan juga enak ya. Tapi kalau seandainya untuk menentukan volume ataupun produksi stabil, kita nambahnya jangan terlalu banyak di sini, satu saja, satu ya, yang mana yang paling tinggi. Tapi kalau untuk kombinasi boleh langsung 2 ya, karena kalau mau 3 di sini 2 tidak bisa, berarti tidak seimbang. Jadi harus 2 kemudian ada yang 1. Karena nilainya di sini kan sama ya. Sehingga memang untuk anggaran produksi ini sebenarnya tidak ada susahnya ya. Sebenarnya mudah, hanya pemahamannya saja. Mudah-mudahan dengan pembuatan seperti ini bisa dapat dimengerti ya. Oke, nanti ditanyakan lagi apabila kurang mengerti ataupun kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.